Pagi-pagi bangun tidur, semangat 45 mau ngantor. Pas mau pakai kaos kaki, loh, kok cuma sebelah? Atau lebih parah lagi, nemu bolong gede di jempol. Daripada auto bad mood dan ngomel ke mesin cuci, mending kita ambil hikmahnya dari si kaos kaki bolong ini. Siapa sangka, benda kecil yang sering bikin kita misuh-misuh ini justru punya pelajaran hidup yang dalam banget. Siap-siap ketawa sekaligus mikir ya. Karena hari ini kita akan ngobrolin filosofi dari benda yang sering bikin kita galau. Si kaos kaki bolong yang penuh misteri. Assalamualaikum para pengumpul kaos kaki misterius dan penemu lubang tak terduga. Selamat datang di Nusi Kreasi. Hari ini, bintang utama kita kali ini adalah jreng 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 jreng. Sepasang kaos kaki. Eits, tunggu dulu. Kok cuma sebelah? Dan yang sebelah lagi, kok ada lubang di jempolnya? Nah, ini dia yang bikin seru. Ternyata, dari kaos kaki yang sering kita anggap remeh, kita bisa belajar banyak tentang hidup ini yang kadang, ya begitulah. Begini nih kisah si kaki kanan, yaitu si kakak. Dan si kaki kiri, yaitu si adik. Sepasang kaos kaki yang punya nasib berbeda. Si kakak adalah kaos kaki tipe perfeksionis. Dia selalu rapi, tidak pernah ada benang yang keluar, apalagi bolong. Dia bangga bisa melindungi kaki tuanya dengan sempurna. Selalu tampil on point di sepatu sneakers mahal tuannya. Dia sering membanggakan diri ke teman-teman kaos kaki yang lain. Lihat nih aku, mulus, sempurna, tanpa celah. Akulah definisi kaki yang bahagia. Sedangkan si adik, nasibnya agak menyedihkan. Dia itu tipe kaos kaki petualang, suka nyempil kemana-mana. Dan saking seringnya bergesekan sama sepatu yang sempit lama-lama, pret. Ada lubang menganga di bagian jempolnya. Awalnya kecil, lama-lama makin membesar kayak mulut netizen yang ngasih komen pedes. Si adik merasa minder. Duh, aku cacat. Aku gak sempurna. Pasti aku bakal jadi lap doang. Si kakak dengan angkuhnya sering menyindir. Makanya, jangan petualangan mulu. Kan jadi bolong. Lihat aku, selalu sempurna. Si adik cuma bisa menghela nafas. Dia merasa dunianya hancur. Siapa sih yang mau pakai kaos kaki bolong? Pasti tuannya bakal malu. Dia membayangkan dirinya berakhir di tempat sampah. Atau paling enggak, jadi bahan mainan kucing. Suatu pagi, tuannya buru-buru sekali mau berangkat kerja. Dia pakai kaos kaki terburu-buru tanpa melihat. Si kakak dipakai di kaki kanan. Dan si adik yang bolong itu dipakai di kaki kiri. Si adik panik setengah mati. Aduh, aku dipakai. Malu banget. Pasti tuanku diledekin punya kaos kaki bolong. Tapi anehnya, seharian itu tuannya tampak baik-baik saja. Tidak ada yang melirik sinis ke kakinya. Bahkan, pas lagi meeting penting, tuannya malah terlihat sangat percaya diri. Si adik bingung, kok bisa ya? Malamnya, pas mau dilepas, si adik bertanya pada tuannya, Tuan gak malu pakai aku yang bolong? Tuannya tertawa kecil. Malu? Kenapa harus malu? Kaos kaki bolong itu bukan tanda kemiskinan kok. Kadang, itu tanda kamu terlalu nyaman pakai kaos kaki kesayangan. Sampai rela berjuang bersamaku. Lagian, yang penting fungsinya, bukan penampilannya semata. Dari sinilah kita bisa menarik benang merahnya dengan filosofi stoikisme yang gak bikin pusing. Kaum stoik itu mengajarkan kita tentang mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak. Kita gak bisa ngatur kaos kaki kita biar gak bolong. Kita juga gak bisa ngatur omongan orang kalau lihat kaos kaki kita bolong. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara kita meresponnya. Si adik yang awalnya minder akhirnya belajar dari tuannya. Dia sadar bahwa nilai dirinya bukan cuma dari kesempurnaan fisik, tapi dari fungsinya sebagai pelindung kaki dan kenyamanan yang diberikannya. Stoikisme juga mengajarkan tentang menerima ketidaksempurnaan dan perubahan. Hidup ini kayak kaos kaki kita, gak selalu mulus. Kadang ada bolongnya, kadang hilang sebelah, tapi bukan berarti kita gak jadi punya nilai.
Justru dari bolong-bolong itu kita belajar tentang ketahanan dan fleksibilitas. Si adik yang bolong tetap bisa menghangatkan kaki tuanya, tetap bisa melindungi dari gesekan sepatu. Pentingnya fokus pada kontribusi bukan kesempurnaan. Kita seringkali terlalu sibuk mengejar kesempurnaan, kayak si kakak yang perfect. Kita pengen hidup kita sempurna, penampilan sempurna, pekerjaan sempurna. Tapi, stoikisme mengingatkan, kebahagiaan sejati itu bukan dari kita punya segalanya yang sempurna, tapi dari bisa memanfaatkan apa yang kita punya dengan cara yang bijak. Si kaos kaki bolong pun masih bisa menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan kita. Dengan segala kekurangan, kita masih bisa berkontribusi dan menemukan makna. Kisah si kaos kaki bolong ini mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan lubang dan kehilangan. Kadang ada yang gak sesuai dengan rencana, kadang ada yang gak sempurna. Tapi justru disitulah letak keindahan dan pelajaran hidupnya. Mungkin si kaos kaki bolong itu malah jadi yang paling nyaman karena sudah beradaptasi dengan bentuk kaki kita. Atau jadi simbol perjuangan yang gak pernah menyerah. Gimana? Lumayan bikin mikir kan? Siapa sangka dari kaos kaki bolong yang sering bikin kita bete, kita bisa belajar banyak tentang penerimaan, keberanian, dan self-love. Jadi, mulai sekarang, kalau nemu kaos kaki bolong, jangan langsung dibuang ya. Coba ajak ngobrol, siapa tahu dia punya cerita lagi. Tertawa ala AI. Para pemakai kaos kaki bolong yang tetap cool, jangan lupa like video ini kalau kalian merasa terinspirasi sama kisah si kaos kaki yang tangguh ini. Komen juga ya, pengalaman kebolongan apa aja yang pernah kalian alami di hidup ini dan pelajaran apa yang kalian dapat. Dan yang paling penting, subscribe channel Nusi Kreasi biar kita terus bisa menggali hikmah dari benda-benda remeh-temeh di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kaki kita selalu nyaman, baik yang pakai kaos kaki mulus maupun yang bolong. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.